Pemirsa, Bank Indonesia memastikan bahwa redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, teknologi informasi. Bank Indonesia mengungkapkan rancangan undang-undang atau RUU redenominasi rupiah merupakan upaya mendorong efisiensi transaksi dan kredibilitas rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Tamdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Tamdan Denny menjelaskan bahwa redenominasi rupiah hanyalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai realnya. BI pun yakin kebijakan ini akan membawa sejumlah manfaat strategis, diantaranya meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI memastikan bahwa seluruh proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ramdan menjelaskan bahwa RUU redenominasi telah dimasukkan dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Waktu implementasi redenominasi pun akan mempertimbangkan waktu yang tepat, seperti memperhatikan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melantik sejumlah pejabat lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat yang dilantik adalah Kepala dan Wakil Kepala BRIN serta Wakil Ketua Mahkamah Agung. Presiden Prabowo melantik Arief Satria sebagai Kepala Riset dan Inovasi Nasional menggantikan posisi Laksana Trihandoko. Selain Arief, Presiden juga melantik Amarullah Oktavian yang akan menjabat sebagai Wakil Kepala BRIN. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga melantik Dwi Yarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Dihubungi oleh Pak Seskap tadi 12:30 bahwa hari ini ada penugasan untuk saya dan bidang yang ditugaskan sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Jadi dimohon untuk hadir pukul 2:30 karena jam 3 pelantikan akan dimulai. Sudah, saya jalan ke sini. Tapi sebenarnya pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Presiden, mungkin ada obrolan? Dengan Pak Presiden berkomunikasi di berbagai forum ya, berbagai rapat pada saat pertemuan, pada saat saya kan ikut kohort ya, kohort 3 di Kemenhan, kemudian juga pada saat pertemuan dengan para rektor, kemudian juga pertemuan dengan pimpinan Ormas. Pelantikan juga dihadiri oleh para kepala lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komite Reformasi Polri Jimli Asyidiki menyebut tim reformasi Polri akan bekerja selama 3 bulan ke depan. Selain menggelar rapat mingguan, tim juga akan menggelar public hearing untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Setelah resmi dilantik 8 November di Istana Kepresidenan, Komite Reformasi Polri bergerak cepat menggelar rapat. Dipimpin Jimli Asyidik, rapat dihadiri 10 anggota komite, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang mewakili unsur sipil. Menurut Jimli, Komite Reformasi Polri sudah menyusun jadwal selama 3 bulan ke depan.
Selain akan menggelar rapat setiap pekan, semua hasil kerja Komite Reformasi Polri akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jimli menambahkan, tim juga akan rutin menggelar public hearing untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat seperti dari BEM, LSM hingga Ormas. Seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno, tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, ya, tatap muka, ya, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang. Menurut Jimli, hasil pengumpulan aspirasi dari masyarakat akan dirumuskan dalam waktu 2 bulan, sehingga akan menghasilkan rekomendasi dan kebijakan baru untuk mereformasi kepolisian. Sebelumnya, Komite Reformasi Polri dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Komite ini diharapkan bisa memperbaiki citra Polri di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan pengawalan petugas Kejaksaan Agung, 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 siang tadi tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulatsia, Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Para tersangka beserta berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat, walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga, dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan, karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.